Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku SMA Negeri 1 Punggur kelas 12 kelas 12 IPS mata pelajaran sosiologi. Perkenalkan, nama Bapak Dr. Andes Haryanto. Bapak himbau, bagaimana kabarmu? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Itu patutlah kita syukuri, karena kesehatan itu adalah modal yang paling utama. Oleh karena itu, kesehatan itu mari kita jaga, mari kita pelihara supaya kita tetap selalu sehat. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan ini dan semester pertama ini kita mengkaji tentang perubahan sosial. Nah, di dalam perubahan sosial itu kita berbicara tentang masyarakat. Yang namanya masyarakat, dia selalu berubah. Perubahan itu ada dua macam. Ada perubahan kebudayaan, ada perubahan sosial. Nah, perubahan kebudayaan itu biasanya mencakup perubahan fisik, perubahan cipta manusia, dan perubahan pada rasa manusia. Karena yang dimaksud kebudayaan itu adalah segala cipta, rasa, dan karya manusia. Nah, apabila terjadi perubahan pada karya manusia, rasa manusia, itu berarti terjadinya perubahan sosial, perubahan kebudayaan. Tapi kalau perubahan itu terjadi pada hubungan masyarakat, ini yang dinamakan perubahan sosial. Misalnya begini. Kalau kita berbicara tentang perubahan kebudayaan terlebih dahulu. Kalau di Jakarta, katakanlah mungkin beberapa tahun yang lalu, mungkin tahun 70-an, tahun 80-an, pembangunan yang ada di Jakarta, terutama gedung-gedungnya masih sangat sederhana. Mungkin ada yang bertingkat, mungkin tingkatnya mungkin tidak terlalu tinggi, ya mungkin hanya tingkat 2, tingkat 3. Tetapi dengan keadaan sekarang, pembangunan di Jakarta itu gedung-gedung sudah sangat tinggi, bagaikan mencakar langit. Nah, itu terjadi perubahan pada fisik, pada pembangunan. Nah, perubahan yang demikian itu yang dinamakan perubahan kebudayaan. Sedangkan yang kalau kita ambilkan contoh perubahan sosial, apabila di dalam hubungan masyarakat itu mengalami perubahan. Contohnya, dulu manusia itu sangat dekat, sangat intim,
akrab gitu ya. Tetapi zaman sekarang manusia sudah kurang akrab, kurang intim. Bahkan dia menonjol ke individualismenya, individualistisnya menonjol. Nah, jadi terjadi perubahan antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Hubungan sosial masyarakat itu mengalami perubahan. Nah, perubahan yang semacam itulah yang dinamakan perubahan sosial. Nah, itu yang Bapak harapkan kalian pertama ini adalah bisa membedakan terlebih dahulu mana yang dinamakan perubahan kebudayaan dan mana yang dinamakan perubahan sosial. Di dalam kita mempelajari tentang perubahan sosial dalam masyarakat, ini skemanya demikian. Perubahan sosial dalam masyarakat itu kita mempelajari tentang perubahan sosial, artinya pengertian perubahan sosial dan ruang lingkup pengertian daripada perubahan sosial. Kita mempelajari juga bentuk-bentuk perubahan sosial dan kita mempelajari dampak perubahan sosial. Nah, di dalam pengertian perubahan sosial atau ruang lingkup perubahan sosial itu kita mengkaji tentang faktor penyebab perubahan sosial. Kita mengkaji tentang faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Kita mengkaji tentang teori perubahan sosial dan pengelolaan perubahan sosial. Nah, di dalam bentuk-bentuk perubahan sosial, kita mengkaji tentang berdasarkan kecepatan langsungnya perubahan tersebut. Kemudian berdasarkan ukuran perubahannya, berdasarkan prosesnya, berdasarkan sifat perubahannya, berdasarkan sisi kemajuan dan kemundurannya, dan berdasarkan caranya. Kemudian sedangkan kalau kita mempelajari dari dampak perubahan sosial itu, kita mengkaji tentang dampak positif perubahan sosial dan dampak negatif perubahan sosial. Dari kajian ini nanti kita harapkan kalian dapat menjelaskan perubahan sosial dalam masyarakat. Kemudian kalian dapat mengidentifikasi faktor penyebab, pendorong dan penghambat dan bentuk-bentuk perubahan dalam masyarakat. Kemudian diharapkan kalian dapat mengidentifikasi dampak perubahan sosial dalam masyarakat. Kemudian kalian dapat menganalisis dampak positif dan negatif perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat dan dapat menunjukkan sikap bijak dalam menghadapi perubahan sosial. Nah, ini harapan dan tujuan dari materi pelajaran perubahan sosial ini. Sekarang kalau kita membicarakan tentang penyebab perubahan sosial, kalau menurut Harrisman, perubahan sosial itu dapat disebabkan oleh karena kebosanan manusia. Dengan adanya rasa bosan pada manusia itu, ini dapat menyebabkan terjadi perubahan. Baik itu perubahan pada diri individu maupun perubahan di dalam masyarakat. Maka kalau di dalam diri kita, di dalam diri individu kalian atau di dalam masyarakat
memang ada kebosanan, itu sebenarnya merupakan penyebab terjadinya perubahan. Ya, contohnya begini. Saya sudah bosan dengan tata ruangan yang demikian ini. Nah, kalau dengan bosan dengan tata ruangan ini, kadang-kadang tata ruangan itu kita rubah. Kita tata ulang kembali biar menjadi lebih baik, dan lebih baik. Inilah gara-gara adanya bosan sehingga menciptakan terjadinya suatu perubahan. Nah, ini yang dimaksud harassment. Kebosanan manusia itu dapat menyebabkan terjadinya perubahan. Kemudian yang dapat menyebabkan perubahan lagi, kalau menurut harassment, adalah manusia selalu tidak puas dengan apa yang telah dicapainya. Nah, ini, maka kita sebagai manusia jangan cepat puas terhadap apa yang telah kita capai. Karena kalau kita berhasil, kemudian kita belum merasa puas, nanti ada sesuatu yang dapat kita upayakan lagi, dapat kita kejar lagi, dapat kita tingkatkan lagi, sehingga kita dapat berubah, kita dapat berkembang. Begitu juga masyarakat. Apabila masyarakat secara umum mereka tidak puas dengan keberhasilan pembangunan yang ada, maka pembangunan itu akan lebih meningkat, lebih berkembang lagi. Terjadi perubahan, apalagi perubahan itu yang diharapkan adalah perubahan yang progresif. Nah, di sini Bapak tambahkan lagi. Perubahan itu ada dua, di samping perubahan yang berbentuk kebudayaan, ada perubahan sosial. Perubahan itu ada yang bersifat progres, ada yang bersifat regres. Perubahan yang bersifat progres itu adalah perubahan yang sifatnya positif, mengarah kemajuan, terjadinya suatu perkembangan. Sedangkan perubahan regres adalah perubahan yang negatif, perubahan yang mengarah suatu kemunduran, atau tidak bahkan menjadi mengarah pada kerusakan. Nah, itu. Jadi itu. Kemudian selanjutnya yang menyebabkan perubahan sosial yaitu selalu mencari sesuatu yang baru. Nah, di dalam masyarakat, mungkin diri kita sendiri ada selalu ingin tahu, selalu apa istilahnya kalau orang sekarang ini kepo dan sebagainya, dan dia mempunyai motif untuk ingin tahu, mencari sesuatu yang baru. Nah, ini merupakan satu suatu penyebab perubahan. Nah, kalau memang ini terjadi pada diri kita yang selalu tidak puas, kemudian itu mencari sesuatu yang baru, ini alami. Itulah manusia yang normal, manusia yang ingin maju, manusia yang selalu ingin berubah, kemudian dia ingin maju dan berkembang. Kemudian yang menyebabkan perubahan lagi kalau menurut harassment adalah bagaimana mengubah sesuatu keadaan agar lebih baik. Nah, kadang-kadang kita itu sudah menikmati pembangunan yang ada, atau kita menikmati rumah yang ada, kemudian tata ruangnya mungkin sudah
mendingan. Tapi kadang-kadang kita berpikir berupaya bagaimana, ada keinginan bagaimana sesuatu keadaan ini agar lebih baik. Nah, keinginan-keinginan itu. Nah, perasaan yang demikian itu akan menyebabkan terjadinya perubahan. Baik perubahan pada diri individu atau dirimu atau di dalam masyarakat. Kemudian Harimin mengatakan lagi, manusia merupakan makhluk yang selalu ingin berubah, aktif, kreatif, inovatif, agresif, selalu berkembang dan responsif terhadap perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, ini keinginan, prinsip-prinsip ini yang bisa menyebabkan perubahan di samping yang lain tadi. Ini kalau kita normal, kalau kita sehat, memang selalu muncul ingin berubah. Tetapi yang kita harapkan berubah ke hal yang lebih baik, bukan yang mengalami kemunduran atau regresif, tapi yang lebih baik, yang progresif. Kemudian manusia itu aktif. Aktif ini dalam artinya dia selalu mengikuti dan bergerak, mengikuti perkembangan. Ini yang dimaksud aktif. Kreatif, banyak ide-ide, banyak pendapat-pendapat yang mengarah kepada perubahan. Kemudian inovatif. Inovatif ini adalah banyak temuan-temuan baru. Jadi kita jangan hanya diam saja, tetapi kita harus punya ide, kita punya kreasi. Inilah yang inovatif. Dengan banyak inovatif, semakin cepat perubahan itu, baik itu individu apalagi di masyarakat. Agresif ini bergerak dengan cepat, bergerak dengan lincah. Jadi jangan menunda-nunda. Dengan segeralah kita untuk bergerak, untuk melakukan sesuatu. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya perubahan. Selalu berkembang dan responsif. Selalu berkembang dan responsif terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Kemudian, perubahan sosial tidak terlepas daripada perubahan kebudayaan. Tadi kita membedakan perubahan sosial itu, ada perubahan sosial, ada perubahan kebudayaan. Tetapi perubahan sosial dan perubahan kebudayaan itu saling keterkaitan, saling ketergantungan. Kalau ada perubahan kebudayaan, pasti disertai dengan perubahan sosial, sedikit atau banyak. Begitu juga kalau terjadinya perubahan sosial, pasti akan berpengaruh pada perubahan kebudayaan, sedikit atau banyak. Nah, di sini kalau perubahan kebudayaan itu berjalan dengan cepat, itu lebih bagus. Lebih cepat perubahan kebudayaan, maka perkembangan akan lebih cepat.
pembangunan akan lebih cepat. Tetapi kalau perubahan sosial yang berubah dengan cepat, ini harus waspada. Secara sosiologi, perubahan sosial itu harus betul-betul terkendali. Tidak perlu berlangsung dengan cepat. Karena kalau perubahan sosial berjalan dengan cepat, di dalam masyarakat akan terjadi pro dan kontra di dalam masyarakat. Nah, kalau terjadi pro dan kontra di dalam masyarakat, maka akan menyebabkan terjadinya konflik di dalam masyarakat. Apabila terjadinya konflik di dalam masyarakat, maka akan menyebabkan terjadinya disintegrasi di dalam masyarakat. Nah, ini yang tidak kita hindari. Ya. Kalau terjadi disintegrasi atau terpecahnya satu kesatuan bangsa ini, maka ini yang sangat kita sesali. Oleh karena itu, perubahan sosial terjadi memang harus hati-hati, harus diwaspadai. Kalau bisa perubahan sosial ini berjalan secara normal, lambat, normal, dan tidak menjadikan suatu pertentangan di dalam masyarakat, tidak menjadi pro dan kontra di dalam masyarakat. Kemudian menurut Kingsley Davis, dia mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan bagian daripada kebudayaan. Nah, itu. Kalau menurut Kingsley Davis, perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Begitu juga sebaliknya sebenarnya. Perubahan kebudayaan juga merupakan bagian daripada perubahan sosial. Karena mereka saling berhubungan, saling keterkaitan. Kemudian perubahan dalam kebudayaan mencakup. Nah, ini ya. Perubahan kebudayaan itu mencakup demikian ini, yaitu kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, bahkan perubahan dalam bentuk serta aturan organisasi sosial. Nah, jadi kalau terjadi perubahan pada kesenian, misalnya dulu kita menggunakan kesenian Indonesia senang dengan lagu-lagu musik-musik tradisional. Kemudian berkembang menjadi dangdut, mungkin berkembang menjadi pop, mungkin sekarang berkembang lagi dengan musik-musik dipadukan, baik musik internasional, musik India, Korea, kemudian menjadi musik Indonesia, dipadukan iramanya dan sebagainya. Nah, itu merupakan suatu perubahan di dalam kesenian, salah satu kesenian. Nah, perubahan itu termasuk perubahan kebudayaan. Begitu juga perubahan pada ilmu pengetahuan. Pengetahuan ini selalu berkembang dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Nah, itu juga termasuk perubahan kebudayaan. Teknologi. Kalau kita lihat sekarang, kalau dulu orang nyawa cukup dia hanya menggunakan pacul, cangkul, kemudian berkembang menggunakan bajak, tenaga hewan, kemudian berkembang menggunakan hand traktor, kemudian berkembang menggunakan traktor yang sangat besar.
Itu kan merupakan perubahan teknologi. Ya contohnya lagi seperti kalau orang mengajar. Dulu guru-guru mengajar mungkin dia menggunakan hanya papan tulis yang hitam dengan kapur putih saja. Kemudian sekarang sudah nggak begitu, sudah menggunakan whiteboard, kemudian menggunakan spidol. Bahkan sekarang menggunakan teknologi komputer, dan juga sampai sekarang menggunakan ada yang menggunakan seperti yang Bapak gunakan ini. Ini adalah merupakan suatu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi inilah salah satu bentuk daripada perubahan kebudayaan. Kemudian termasuk perubahan filsafat, bahkan dalam bentuk serta atau aturan organisasi sosial, itu merupakan perubahan kebudayaan. Sedangkan perubahan sosial merupakan perubahan norma sosial, perubahan pola-pola sosial, perubahan interaksi sosial, perubahan pola-pola perilaku, perubahan organisasi sosial, lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan masyarakat, serta susunan kekuasaan dan wewenang. Nah, apabila terjadi perubahan-perubahan yang demikian ini, itu termasuk perubahan sosial. Ini Bapak ulang lagi. Perubahan norma-norma sosial. Di dalam masyarakat ini sering terjadi perubahan aturan-aturan. Perubahan undang-undang secara bernegara. Di dalam masyarakat juga norma-norma atau aturan-aturan, kaidah-kaidah dalam masyarakat pun juga mengalami perubahan. Nah, perubahan semacam itu tergolong pada perubahan sosial. Kemudian pola-pola sosial, pola-pola masyarakat, itu juga termasuk perubahan sosial. Ya, contohnya begini saja, berkaitan dengan pola-pola. Kalau orang zaman dulu, kalau dia seorang anak berjalan kemudian ingin melintasi orang tua yang mungkin lagi duduk, lagi apa, dia mengucapkan numpang lewat, apalagi orang Jawa yang begitu santun, dengan dia menundukkan kepala, mengayuhkan tangannya ke bawah dengan mengucapkan nyuwun sewu dan sebagainya. Itu orang zaman dulu. Tetapi kalau orang zaman sekarang, kadang-kadang ada orang tua duduk-duduk, dia lewat pakai sepeda atau jalan kaki, tidak ada kepedulian. Kalau dia lewat saja. Bahkan kadang-kadang kalau pakai motor malah gasnya ditambah. Ini terjadi pola perilaku di dalam masyarakat. Nah, kalau itu terjadi, ini setelah terjadi di zaman kita sekarang, ini berarti inilah salah satu bentuk daripada perubahan sosial. Kemudian organisasi sosial. Di dalam masyarakat organisasi banyak sekali. Baik itu organisasi adat, organisasi kampung, organisasi yang lain-lain. Terjadi suatu perubahan. Itu termasuk perubahan sosial. Lembaga kemasyarakatan begitu juga. Lembaga kemasyarakatan secara nasional, contohnya begini, sebelum reformasi dulu tidak ada lembaga KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Tetapi setelah reformasi dibentuknya lembaga KPK atau lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi itu. Karena apa? Ya, itu memang ada sejarahnya, ada ceritanya. Karena itu diawali masyarakat tidak percaya lagi dengan lembaga yang ada, baik
kepada lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, bahkan kepada lembaga hukum juga hampir tidak percaya, maka masyarakat membentuk lembaga baru yaitu KPK. Nah, itu pun terjadi perubahan pada lembaga. Nah, perubahan seperti itu juga termasuk perubahan sosial. Kemudian lapisan-lapisan masyarakat. Di dalam masyarakat terjadi lapisan-lapisan, stratifikasi, ya. Ada yang kaya, ada miskin, ada masyarakat biasa, ada masyarakat menengah, ada pejabat. Di dalam struktur pemerintahan juga ada pejabat tinggi dan sebagainya. Di dalam masyarakat secara umum ada rakyat, ada pemerintah tingkat kelurahan, pemerintah tingkat kecamatan, pemerintahan tingkat kabupaten, pemerintahan tingkat gubernur, pemerintahan tingkat nasional, presiden dan sebagainya. Ya. Itu berkaitan dengan stratifikasi atau lapisan-lapisan. Kalau itu terjadi perubahan, itu termasuk perubahan sosial. Contohnya saja, setelah pemilihan umum, kemudian terbentuknya presiden baru, katakanlah. Nah, pergantian presiden, ini merupakan salah satu contoh daripada perubahan sosial. Karena biasanya bergantinya presiden, bergantinya struktur, berubahnya hubungan masyarakat. Itu. Nah, ini gambar-gambar yang terjadi. Silakan kalian analisis sendiri mana yang tergolong perubahan sosial dan mana perubahan kebudayaan. Memang ini tergantung kalian memandang, tergantung kalian alasan yang kalian ungkapkan. Nah, secara umum kecenderungan suatu masyarakat untuk berubah sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Ini secara umum. Kecenderungan masyarakat itu berubah karena faktor-faktor ini. Pertama, rasa tidak puas terhadap keadaan dan situasi yang ada. Perasaan tidak puas terhadap keadaan dan situasi yang ada, ini merupakan faktor penyebab perubahan sosial. Kalian puas atau tidak puas dengan keadaan situasi yang ada? Kalau kalian tidak puas, maka akan lebih cepat untuk mendorong, akan mengacu pada perubahan. Kemudian yang kedua, timbulnya keinginan untuk mengadakan perbaikan. Ini ada keinginan untuk mengadakan perbaikan. Ini yang menyebabkan faktor yang menyebabkan perubahan sosial. Yang ketiga, kesadaran akan adanya kekurangan dalam kebudayaan sendiri sehingga berusaha mengadakan perbaikan. Yang keempat, adanya usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Yang kelima, banyaknya kesulitan yang dihadapi yang memungkinkan manusia berusaha untuk dapat mengatasinya.
Kemudian yang keenam, tingkat kebutuhan masyarakat semakin kompleks dan adanya keinginan untuk meningkatkan taraf hidup. 7. Sikap terbuka dari masyarakat terhadap hal-hal yang baru, baik yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar masyarakat tertentu. 8. Sistem pendidikan yang dapat memberikan nilai-nilai tertentu bagi manusia untuk meraih masa depan yang lebih baik. Nah, inilah ke-8 inilah yang cenderung sekarang secara umum merupakan faktor yang mempengaruhi perubahan. Kemudian adanya kecenderungan untuk mempertahankan nilai-nilai lama. Hal itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Memang di samping ada di dalam masyarakat itu ada keinginan untuk berubah, tetapi kadang-kadang ada sesuatu yang akan di samping berubah, tetapi ada sesuatu yang dipertahankan. Nah, biasanya yang dipertahankan itu ada kaitannya dengan ini. Adanya unsur yang mempunyai fungsi tertentu dan sudah diterima oleh masyarakat secara luas. Karena diterima masyarakat secara luas sudah, yang lain silakan berubah, tetapi faktor ini, hal-hal ini kalau bisa jangan berubah, kan gitu. Kemudian adanya unsur-unsur yang diperoleh melalui proses sosialisasi sejak kecil. Nah, ini yang biasanya juga yang tertanam, yang sulit berubah, selalu cenderung dipertahankan. Jadi kalau yang sifatnya primordialisme, sesuatu yang berkaitan yang sudah tersosialisasi sejak kecil, sudah tertanam kuat, ini biasanya sulit untuk berubah. Biasanya tetap dipertahankan oleh masyarakat. Nah, di sini misalnya mayoritas makanan pokok masyarakat Indonesia adalah nasi. Walaupun telah mengenal jenis makanan yang lain yang jauh lebih lezat, masyarakat Indonesia cenderung tetap mempertahankan nasi sebagai makanan pokoknya. Itu salah satu contoh. Banyak contoh-contoh yang lain. Kemudian yang ketiga, adanya unsur yang menyangkut agama yang dianut masyarakat. Nah, kalau dengan berkaitan dengan agama, ini biasanya masyarakat sulit untuk berubah, cenderung untuk dipertahankan. Ya, misalnya saja, ya Bapak lah, begitu lahir Bapak kenal Bapak begini, agamanya Islam, sukunya ini, adatnya begini, kan gitu ya. Ini sudah merupakan primordialisme. Ini biasanya sulit, walaupun dipaksa, kadang-kadang sulit untuk berubah. Ini terutama berkaitan dengan agama, tidak semudah itu, gitu kan, untuk berubah. Nah, di sini mayoritas rakyat Indonesia memeluk agama Islam. Namun sebelumnya di Indonesia berkembang agama Hindu yang memiliki beraneka ragam kebiasaan yang sekarang ini masih banyak dilakukan oleh umat Islam. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian adanya unsur-unsur yang menyangkut ideologi dan falsafat hidup bangsa. Nah, itu dari uraian
ringkas dapat kita simpulkan bahwa perubahan sosial memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut. Tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang karena setiap masyarakat mengalami perubahan yang terjadi secara lambat ataupun cepat. Kemudian yang kedua, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tentu diikuti oleh pola perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya yang merupakan suatu mata rantai. Yang ketiga, perubahan yang cepat biasanya mengakibatkan disorganisasi bersifat sementara karena berada dalam proses penyesuaian diri. Disorganisasi dapat diikuti oleh reorganisasi yang mencakup pemantapan kaidah-kaidah dan nilai-nilai baru. Yang keempat, perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau pada bidang spiritual saja, karena kedua bidang tersebut mempunyai kaitan timbal balik yang sangat kuat. Nah, anak-anakku kelas 12 IPS SMA Negeri 1 Punggur, untuk sementara demikian saja sajian, tetapi Bapak harapkan kajian materi ini tidak hanya sebatas materi yang ada yang pada Bapak sampaikan ini saja, tetapi silahkan kalian tambah wacana itu dengan baca buku-buku di perpustakaan, baca-baca melalui internet, kemudian buku-buku yang lain, ya, buku apapun saja, silakan kalian kaji, kalian perbandingkan berkaitan dengan tentang perubahan sosial. Nah, untuk tugas kalian, silakan kalian kerjakan di kertas lembar, lalu di share japri, ya, di share secara japri ke Bapak dengan nomor HP 0857 893555143 dengan pertanyaan 1. Coba jelaskan menurut pendapat kalian apa yang dimaksud perubahan sosial. Jadi menurut pendapatmu, ya, apa yang dimaksud perubahan sosial. Yang kedua, coba jelaskan mengapa sikap selalu tidak puas dengan apa yang telah dicapai dapat menyebabkan perubahan. Yang ketiga, buat 2 contoh perubahan sosial dan 2 perubahan kebudayaan. Yang keempat, sebutkan 4 karakteristik perubahan sosial. Dan yang kelima, secara umum, faktor-faktor perubahan suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh titik-titik. Anak-anakku yang berbahagia, demikian saja yang bisa Bapak sampaikan. Kemudian silakan kalian kerjakan soal ini dan sudah itu kirim ke Bapak secara ke HP pribadi. Demikian, lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Akhirnya Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk enggak sih?